Kopi Antik Inspire. Kopi Antik Inspire nikmat. Di tengah situasi ganti, pikiran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kopi Antik Inspire kembali berjumpa bersama saya Abah Asgun Kisarki Nakula Jaya Prakasa. Baraya Kopi Antik Inspire dalam kesempatan ini di hari yang kedua Idul Fitri ini ada satu hal yang sangat menarik yang ingin saya dialektikakan dengan Baraya Kopi Antik, yakni berkaitan dengan persoalan istilah fitri. Istilah fitri ini memiliki makna yang sangat luar biasa di dalam tradisi ajaran Islam, karena kata fitri ini ada dalam beberapa hal dan memiliki makna yang sangat luar biasa di dalam kehidupan umat Islam. Kita mengenal hari ini disebut sebagai Idul Fitri, kembalinya kepada fitrah kesucian manusia. Kemudian sebelumnya kita mengeluarkan apa yang disebut dengan zakat fitrah. Kemudian juga ada anak-anak kita yang kemudian kita namai dengan fitri, agar anak-anak kita itu memiliki nilai-nilai kesucian dan seterusnya. Jadi kata fitrah ini menjadi kata yang syarat dengan makna yang sangat luar biasa. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang sebetulnya disebut dengan fitrah manusia itu? Nah, tentu yang disebut dengan fitrah manusia ini kita harus mencoba menggalinya dari sisi kebahasaan, dari sisi terminologi dari kata fitrah ini. Dalam salah satu tafsir Ibnu Katsir, saya lupa lagi, nanti mohon di cross check juga. Ketika Ibnu Katsir mencari makna fatoro, kata-kata fatoro ini satu makna dengan kata fitrah, fatoro. Kemudian dia itu kebingungan karena banyak makna berkaitan dengan kata fatoro ini. Maka kemudian dia berjalan ke beberapa tempat pada waktu itu, dan ternyata ada muncul seseorang mengucapkan kata yang semakna untuk menyebutkan menggali sumur yang baru. Saya kemudian muncullah istilah sesuatu hal yang belum pernah diciptakan sebelumnya, atau sesuatu yang bersifat ajali dari awal. Makanya kemudian ada yang disebut dengan surat Al-Fatir juga. Ini satu makna dengan kata-kata fatoro. Nah, makanya kemudian kata-kata fatoro, kata-kata fitrah, kata-kata fatir ini kemudian dimaknai sebagai sesuatu hal yang sangat melekat sejak dari awal, yang dimiliki atau oleh makhluk yang ciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kemudian ketika kita bicara persoalan fitrah manusia, maka fitrah ajali manusia, fitrah hakiki manusia itu adalah apa yang dulu pernah ciptakan dari awal, yang kemungkinan karena satu dan lain hal kemudian dalam perjalanannya ini bisa berubah. Jadi fitrah manusia itu sebetulnya suci. Cuma nilai-nilai kesucian ini bisa kemudian berubah atau diwarnai dengan warna yang lain ketika ada pergaulan-pergaulan, ada pengalaman-pengalaman yang dia dapatkan sehingga kemudian merubahlah fitrah kesuciannya yang tadi itu. Nah, makanya fitrah manusia kalau kita coba gali lebih dalam, ternyata yang disebut dengan fitrah manusia itu dekat dengan nilai-nilai kebenaran. Fitrah manusia itu dekat dengan nilai-nilai ketuhanan. Nah, kalau seandainya hari ini kemudian ada orang yang ternyata jauh dari nilai-nilai ketuhanan, jauh dari nilai-nilai kebenaran, maka sesungguhnya dia telah lari dari fitrah kesucinya sebagai seorang manusia. Makanya ada satu ayat yang menarik di dalam surat Al-Baqarah berkaitan dengan fitrah manusia, berkaitan dengan nilai-nilai kebenaran. Di sana ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat.
ada dua kalimat yang diartikan, yang sering diterjemahkan, baginya pahala bagi manusia ketika dia melakukan sebuah perbuatan yang baik. Wa 'alaiha maktasabat, dan baginya siksa ketika dia melakukan sebuah perbuatan yang sangat jahat. Menariknya, dalam surat Al-Baqarah yang ayat yang terakhir itu, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara persoalan kebaikan, kata yang digunakan adalah kata-kata kasaba. Sementara ketika berbicara persoalan masalah perbuatan jahat, digunakan kata-kata iktasaba. Dan ternyata ketika digali dari sisi kebahasaan, kasaba itu adalah perbuatan yang begitu sangat mudah dilakukan oleh manusia. Sehingga kemudian laha makasabat, baginya pahala bagi perbuatan-perbuatan baik yang begitu mudah dia lakukan. Tapi ketika bicara masalah iktasaba, ada kata alif di awalnya, itu ternyata ada perubahan. Perbuatan-perbuatan yang begitu sebetulnya bertentangan dengan hati nuraninya. Makanya kemudian diartikan oleh para mufasir, wa 'alaiha maktasabat, baginya siksa atas perbuatan-perbuatan yang begitu bertolak belakang dengan hati nuraninya. Jadi sebetulnya secara spesial manusia itu ketika berbuat baik, idealnya dia itu sangat mudah. Tapi ketika berbuat kejahatan, ada hal-hal yang bertentangan dengan hati nuraninya. Ini ideal fitrah manusia itu seperti itu. Nah makanya kalau seandainya kemudian ada di antara kita yang begitu mudah berbuat maksiat, mudah berbuat keji, mudah menzolimi dan lain-lain sebagainya, sebetulnya hal itu dia lakukan begitu sangat berat. Tapi ketika seseorang melakukan sebuah perbuatan baik dan lain-lain sebagainya, hati nuraninya sebetulnya begitu mudah memberikan peluang untuk berbuat yang seperti itu. Ini satu hal yang sangat menarik berkaitan dengan bagaimana sebetulnya yang disebut dengan fitrah manusia itu. Jadi kembali lagi, fitrah manusia itu sesungguhnya adalah dia sangat dekat dengan sifat-sifat ketuhanan, sangat dekat dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, sifat-sifat yang seperti inilah yang diharapkan ketika kita masuk pada hari raya Idul Fitri. Kita dikembalikan kembali kepada fitrah yang sangat awal, atau sering disebut sebagai kembali ke titik nol untuk mempersiapkan perjuangan kehidupan yang lebih baik selanjutnya. Inilah yang disebut dengan fitrah. Jadi sesungguhnya kalau kita coba gali dari sisi dimensi nilai-nilai spiritualitas manusia, dulu pernah diungkapkan oleh misalnya Imam Al-Ghazali di dalam Kimia Musya'adah, dalam kitab Kimia Musya'adah, dia menyebutkan bahwa di dalam diri manusia itu sebetulnya ada 4 unsur yang sangat luar biasa. Tapi unsur-unsur tersebut sebetulnya ada yang disebut dengan tingkatannya. Ada yang disebut dengan hawa nafsu syahwat, ada yang disebut dengan nafsu amarah, ada yang disebut dengan akal, ada yang disebut dengan hati. Nah, bagi seseorang yang kembali kepada fitrah kesucian, begitu mudah dia melakukan sebuah perbuatan baik, tapi begitu sulit hatinya mengatakan perbuatan jelek, ketika dirinya atau unsur-unsur yang tadi menyimpan yang paling tertingginya itu adalah hatinya ditempatkan di dalam taat di dalam unsur yang paling tinggi, atau ditempatkan kalau dalam bahasa Imam Al-Ghazali, dia ditempatkan persis seperti seorang raja. Sementara yang namanya akal dia tempatkan persis seperti perdana menteri. Yang disebut dengan nafsu syahwat itu kalau kita analogikan hari ini adalah menteri perekonomian. Sementara yang disebut dengan nafsu amarah ini menteri pertahanan dan keamanan. 4 elemen ini penting dalam diri kita untuk menunjang fitrah kesucian manusia. Tapi kalau seandainya kita salah menempatkan, misalnya nafsu syahwat
dan nafsu amarah ditempatkan lebih tinggi daripada akal atau bahkan hati, maka disinilah kecenderungan manusia untuk lari dari fitrah kesucian manusia itu sendiri. Makanya dalam konteks ini, kenapa di dalam salah satu ayat Al-Quran misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ulaika kal an'am balhum adolun. Banyak di antara kita yang hidupnya persis seperti binatang ternak, bahkan ketika diukur-ukur lebih lagi, bahkan lebih hina, lebih keji, lebih zolim dibandingkan dengan binatang ternak. Sungguh ini sudah di luar dari fitrah kemanusiaannya. Jadi ketika nafsu syahwat dengan nafsu amarah menjadi dominan di dalam diri kita, sementara hati dan akal kemudian berada di bawah mereka, fitrah kemanusiaan kita itu menjadi hilang. Nah, idealnya yang disebut dengan kembali ke fitrah kesucian itu adalah nafsu syahwat dengan nafsu amarah ini berada di dalam pengawasan atau pengendalian akal. Akallah yang mengendalikan nafsu syahwat. Akallah yang mengendalikan nafsu amarah. Inilah yang kemarin dilatih pada ibadah puasa Ramadan yang kemarin ini. Nah, kalau seandainya nafsu syahwat dengan nafsu amarah ini dikendalikan oleh akal, apalagi akal kemudian meminta pertimbangan kepada raja sebagai pemutus, sebagai sebuah decision makernya, sebagai pemutus keputusan dan keputusannya, maka ini tentu akan lebih luar biasa lagi. Disinilah sebetulnya esensinya laha makasabat wa alaiha maktasabat. Ketika dalam kondisi seperti itu, menempatkan hati sebagai raja, akal pikiran sebagai perdana menteri, kemudian nafsu syahwat dengan nafsu amarah sebagai menteri-menterinya, maka pada saat itulah yang disebut dengan kita akan kembali kepada fitrah kesucian manusia. Inilah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Idul Fitri kembali kepada fitrah kesucian tiada lain adalah kita dapat kembali menempatkan hati kita dalam posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan akal kita. Kemudian akal dan hati kita itu ditempatkan lebih tinggi posisinya dibandingkan dengan nafsu syahwat dan nafsu amarah kita. Inilah yang disebut dengan Idul Fitri. Semoga pada hari ini, pada hari pertama, hari kedua dan seterusnya, kita masih ada dalam titik nol, titik fitrah kesucian manusia, karena hal yang inilah yang kemudian akan menjadi bekal hidup dan kehidupan kita menghadapi 11 bulan yang akan datang, sebelum nanti kita pada bulan Ramadan yang akan datang dilatih kembali agar fitrah kesucian kita itu kembali terasa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Abah Asgun, Kisarki Nakula Jaya Perkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah kondisi kering, hati pun jadi merinding, urat saraf jadi pening, menahan diri agar standing.